Oke, sekarang kita akan membahas mengenai intuisi integral dan integral tentu. Di sini kita akan turunkan definisi dari integral atau integral tentu melalui memandang masalah mencari luas daerah di bawah kurva dari fungsi fx. Kalau fungsinya berupa garis atau berupa beberapa ruas garis seperti ini, maka luas daerah di bawah kurva ini mudah kita cari ya, kita bagi-bagi saja, kemudian ya yang ini kita alas dikali tinggi gitu, 2 dikali 1, ini 1 dikali 2, yang ini 2 ditambah 3 jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2 ya, kemudian kita jumlahkan saja. Jadi kalau bentuknya beberapa ruas garis mudah dicari ya. Yang jadi masalah ialah bagaimana kalau kita punya fungsi yang melengkung ya, kita mau mencari luas daerah di bawah kurva ini. Nah, idenya ialah kita ingin hampiri luas daerah di bawah kurva ini dengan luas segi 4 atau luas persegi panjang ya. Jadi kalau kita punya fungsinya yang ini ya, masih yang tadi gitu, kita sebut saja luas daerah di bawah kurva ini sebagai L, kita hampiri dengan segi 4 ya, atau persegi panjang. Yang bagaimana? Yang alasnya merupakan interval AB dan tingginya merupakan kita pilih aja di sini nilai fungsi f yang dievaluasi pada ujung kanan interval kita. Di sini FB berarti ya. Tuh, kita punya titik L1 itu. Jadi L ini sebenarnya akan sama dengan L1 ditambah ada error kan di situ ya. Ada error artinya apa? Ya kelebihannya itu yang di sini ya. Ini kelebihannya. Kita sebut aja epsilon 1. Nah, kalau kita ingin hampiri si L ini dengan L1 gitu, maka L ini kita bisa pandang sebagai alas ya, alasnya si L1 B min A dikalikan dengan tingginya FB. Tentu sekali lagi ada errornya. Nah, bisa diperbaiki nggak sih? Maksudnya ini errornya kan besar banget gitu ya. Coba aja kita bagi dua interval AB-nya ini menjadi dua buah interval yang sama panjang gitu ya. Di sini X1 gitu. Nah, kemudian kita buat di masing-masing intervalnya itu sama persegi panjang yang tingginya merupakan nilai fungsi yang dievaluasi pada ujung kanan interval juga gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan hampiran yang begitu ya, di sini masih ada error juga gitu ya. Ini masih ada error juga. Ya, di sini errornya epsilon 2 gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa error yang pertama dengan error yang kedua itu masih lebih besar error yang pertama gitu ya. Nah, di sini ada yang bagian putih ini sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi error perhitungan kita lebih kecil. Artinya si L ini aslinya L1 ditambah L2 ditambah error yang kedua. Dan kalau kita mau abaikan errornya, jadi si L-nya ini kita pandang sebagai hampiran dari L1 ditambah L2 ya. Alasnya delta X, dua-duanya sama-sama delta X. Tingginya yang pertama itu nilai fungsi dievaluasi di X1, yang kedua nilai fungsi dievaluasi di B. Kita punya notasi penulisan yang singkatnya ya, notasi sigma gitu. Ini X2 gitu ya. Jadi kita punya L-nya dalam hal ini kalau partisinya hanya 2 gitu, kita punya I sama dengan 1 sampai 2 sigma fxi delta X, I-nya dari 1 sampai 2 ya, dengan delta X-nya itu B min A per N ya, selalu sama. N-nya ini ialah jumlah partisi. Oke. Kalau kita buat lebih halus lagi ya, jadi kita bagi 5 gitu. Di sini X0, kemudian di sini X5 ya. Maka di sini lagi-lagi ada errornya ya. Di sini juga ada nih yang kurang-kurang gitu. Ya, maka ini ya kita punya errornya itu epsilon 5 ya, kita punya di sini epsilon 1 yang paling besar, epsilon 5 semakin kecil gitu, dan luasnya itu kita hampiri dengan luas L1 sampai LL5 gitu ya. Kita punya notasi sigmanya yang ini masih alas dikalikan dengan tingginya fxi. Kalau 10 bagaimana ya, sama ya, jadi jumlahan dari 10 persegi panjang ada errornya gitu. Secara umum kalau kita punya n buah partisi, maka ini ya, si luasnya itu sebenarnya akan sama dengan jumlahan dari semua luas-luas persegi panjang gitu ya, ditambah dengan ada errornya ya, saya sebut saja di situ epsilon n gitu. Nah, apa sih sebenarnya si LI-nya ini? Coba kita lihat, ambil aja satu sebagai sampel kita, toh semuanya kelakuannya sama gitu. LI ini ialah merupakan persegi panjang yang alasnya itu delta X, tingginya ialah nilai fungsi yang dievaluasi pada ujung kanan interval. Jadi LI itu sebenarnya si fxi delta X, ini tandanya harusnya sama dengan gitu ya.
Nah, berarti si L-nya ini kita ingin hampiri dengan luas-luasan si persegi panjang ini gitu kan ya. Tapi kan ini baru hampiran kan. Inginnya kita tuh ya yang sama dengan gitu ya, yang baik. Artinya kapan sih ini baiknya? Kita bisa lihat bahwa dari ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, semakin besar N-nya gitu ya, semakin kecil errornya. Ya. Nah, yang kita inginkan ialah si errornya ini yang menuju ke 0 kan gitu. Artinya apa? Artinya partisinya harus dibuat banyak sekali gitu. Jadi si luas daerah di bawah kurva ini akan sama dengan sigma I1 sampai N fx I delta X kalau kita buat N-nya menuju tak hingga. Sekali lagi ini berlaku untuk partisi yang kita buat sama panjang. Nah, kalau yang ini itu kita gunakan titik sampel kanan, bisa nggak kita gunakan yang lain gitu? Ya bisa juga. Kalau seandainya misalkan kita gunakan titik sampel kiri, artinya luas daerah di bawah kurva kita hampiri dengan persegi panjang yang tingginya itu merupakan nilai fungsi yang dievaluasi pada ujung kiri interval. Nah, dengan hampiran yang begini ada errornya gitu ya. Errornya yang mana? Yang ini. Ya, ini error. Ya, hitungannya sama ya. Jadi luasnya itu kita hampiri dengan L1. Kalau yang tadi kelebihan, yang ini kekurangan gitu. Tapi masih sama, ini B min A dibagi sekarang ujung kiri interval ya, fungsi yang dievaluasi di ujung kiri interval. Ya, di sini saya punya error 1. Kemudian kalau buat errornya 2, error 5 gitu. Nah, ya ini masih akan sama. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau yang ini kita sebut dia itu sebagai error 2. Jadi error dari partisi yang kedua gitu ya, yang ini error dari ya 5 buah partisi ya. Kita bisa lihat bahwa seperti sebelumnya error ya, seperti sebelumnya bahwa partisinya semakin kecil gitu, errornya semakin besar ya. Jadi error yang pertama itu lebih besar dari error yang kedua, lebih besar lagi si error yang kedua itu dari error yang kelima. Jadi semakin kita perhalus partisinya, dia akan semakin kecil errornya. Artinya hampiran kita semakin baik ya. Nah, di sini sama sebenarnya kita punya sigma L-nya itu kita hampiri dengan sigma LI. LI-nya ini apa? Luas masing-masing persegi panjangnya. Masing-masingnya apa? Alasnya itu delta X, karena di sini sekali lagi kita buat partisinya sama panjang. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini ya. Jadi pada setiap partisinya kita ambil titik ujung kiri interval, kemudian kita evaluasi. Jadi di sini kita punyanya fxi min 1. Okay. Kalau kita buat 10 juga kita lihat bahwa errornya makin lama makin kecil. Nah, secara umum kalau kita buat n buah partisi, maka kita punyanya apa? Si L ini akan sama dengan sigma dari I1 sampai N F XI min 1 kali delta X gitu. Ya, si LI-nya itu karena tingginya itu FXI min 1, alasnya delta X. Sekali lagi di sini N buah partisi sama panjang ya. Nah, tentu di sini tuh ada errornya, sekali lagi kayak yang tadi ya gitu. Lagi-lagi ya, ketika kalau kita ingin hampirannya bagus, maka kita inginnya itu errornya itu menuju ke 0, tapi ini hanya akan terjadi jika n-nya kita buat menuju tak hingga. Gitu ya. Jadi hampiran kita yang ini ya akan bagus jika kita buat n-nya itu menuju tak hingga. Itu kalau kita ambil titik sampel kiri ya. Nah, kemudian kalau kita ambilnya hampirannya sampelnya itu tengah gitu. Jadi kita buat di sini X1 gitu, ini titik tengahnya. Ya, kemudian kita coba buat mungkin di sini saya hapus aja sebentar ya. Kita buat hampiran tengahnya. Ya, jadi oke, di situ kita buat persegi panjangnya gitu. Ya, seperti sebelumnya, maka ada errornya di sini ya. Ada errornya. Kita lihat bahwa di sebelah sini lebih, di sebelah sini kurang, seolah-olah kayak menutupi gitu ya. Seolah kayak menutupi. Nah, tapi di sini nih, ini error nih. Masih ada kira-kira kurang lebih gitu, segitu errornya. Kita lihat dengan hampiran tengah errornya lebih errornya lebih bagus ya dibandingkan yang sebelumnya gitu. Tapi sama aja, idenya itu sama aja ya. Jadi kalau ini kita bagi 5 partisi gitu ya, masih ada errornya. Dan secara umum kalau kita ambil n buah partisi, maka itu ya kita punya si luas daerah yang ada di bawah kurva ini ya, luas daerah yang di bawah kurva ini kita bisa hitung sebagai sigma ya. Jadi si L ini L gitu
sigma dari LI ya ditambah dengan errornya ya untuk I1 sampai N. Ini error ke N gitu. Nah, LI kita di sini apa? Ya kalau kita punya intervalnya itu XI-1 XI, maka titik yang kita ambil jadi titik sampelnya kan si XI-1 ditambah XI dibagi 2 kan, ini titik tengahnya. Kemudian kita evaluasi fungsinya di situ. Ya, jadi nah ini kita punya L-nya itu bisa dihampiri dengan alas dikalikan dengan tinggi gitu. Yang ini tandanya masih melengkung begini karena masih ada errornya. Dia akan bagus jika N-nya itu menuju tak hingga. Jadi errornya akan menuju ke 0 jika N-nya itu menuju tak hingga. Nah, sebenarnya si jumlahan-jumlahan ini ya yang dari tadi kita punya si sigma LI ini sebenarnya nanti ini yang kita panggil sebagai jumlah Riemann. Ya, saya dari tadi kan di sini bisa ganti-ganti gitu bawahnya ya. Jadi luas daerah di bawah kurva nantinya kita akan lihat sebagai limit dari jumlah Riemann. Ya, kita lihat dulu apa itu definisinya jumlah Riemann. Jadi kalau misalkan kita punya AB gitu, kita partisi menjadi n buah interval. Jadi di sini A, di sini B, kita panggil A ini x0, B itu yang ke xn gitu, titik ke xn, terus kita punya di sini x1, kemudian kita punya x2 dan seterusnya. Di sini ada xi ya, xi plus 1 dan seterusnya gitu. Ya, maka titik-titik ini misalkan kita simpan sebagai atau kita sebut sebagai partisi P ya. Dan misalkan juga si CI ya, jadi ini dibacanya C gitu, atau ya kalau yang bule nyebutnya Xi ya, merupakan titik pada XI-1 XI. Jadi kalau tadi kita udah coba CI-nya itu berbagai macam ya, bisa di sini gitu ya, bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, bisa di tengah, bisa di mana aja sebenarnya ya. Di sebelah sini juga boleh gitu. Nah, maka yang disebut sebagai jumlah Riemann dari fungsi f yang bersesuaian dengan partisi P yang ini adalah sigma dari ini nih fungsinya yang dievaluasi pada titik CI itu dikalikan dengan delta x. Oke. Nah, yang perlu jadi catatan di sini sebelumnya kita sudah lihat ilustrasinya bahwa titik CI-nya itu yang kita sebut sebagai titik sampel letaknya bisa di mana aja ya. Kalau pada hampiran kiri ya kita pakai XI-1, kalau hampiran kanan kita pakai XI, kalau hampiran tengah kita pakai XI ditambah XI-1 dibagi 2. Nah, secara umum sebenarnya partisi P itu tidak harus sama panjang ya, jadi bisa bagaimana saja bentuknya gitu ya. Kalau sebelumnya kita sebut hanya partisinya yang sama panjang gitu kan. Artinya sebenarnya kalau kita mau bikin partisinya dari AB itu begini ya boleh-boleh aja. Tapi pertanyaannya ialah kalau partisinya itu tidak harus sama panjang, apakah limit N menuju tak hingga, jadi luas daerah di bawah kurva ini, apakah masih bisa dihampiri dengan ini ya, limit N menuju tak hingga dari FZI delta X gitu. Jawabannya ialah tidak. Kenapa gitu ya? Kita lihat bahwa coba ya kita pakai ini, kita lihat bahwa di sini ya, kalau kita hanya berpatokan pada limit N menuju tak hingga, maka bisa saja saya buat hanya interval yang ini yang menuju tak hingga gitu partisinya ya, yang ini menuju tak hingga, kemudian yang ini tetap aja begini gitu. Maka kita lihat bahwa di sini tuh masih ada errornya kan, masih ada errornya, sedangkan yang maunya kita ialah luas daerah di bawah kurva itu errornya itu makin lama makin menuju ke 0 gitu. Jadi kapan ini bisa berlaku ya, si luas daerah di bawah kurva ini kalau nggak pakai limit N menuju tak hingga terus pakai apa dong? Ya ini harus dijamin bahwa jumlah Riemann-nya itu kita gunakan limit dari partisi terpanjangnya itu haruslah menuju ke 0 ya. Jadi selama yang ini nih, yang si partisi yang paling panjangnya ini panjangnya kita buat menuju ke 0, maka luas daerah di bawah kurvanya bisa dihampiri dengan jumlah Riemann ya. Jadi di sini kalau kita punya f itu fungsi yang terdefinisi di AB, p-nya partisi di AB, maka kalau jumlahan ini ya, jumlahan dari f CI delta X, I-nya 1 sampai N, kita tarik limitnya. Limit ini artinya panjang partisi terpanjang ya. Lebar partisi terpanjangnya itu menuju ke 0. Kalau nilainya ada, maka kita katakan F-nya terintegralkan pada AB. Ya. Dan kita sebut sebenarnya kita gunakan lambang ini nih, integral AB fx dx, itu kita sebut sebagai integral tentu dari F
ya, atau integral Riemann F dari A sampai B, dan nilainya akan sama dengan ini. Intinya ialah kalau seandainya kita punya diminta untuk menentukan integral AB fx dx, yang harus kita lakukan ialah kita cari bentuk ini ya, nilai ini. Nah, ini sebenarnya ya akan sama dengan, coba saya tulis sini, ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n f ci delta x gitu ya. Asalkan ya, di sini asalkan partisi sama panjang. Ya, jadi dalam kasus delta x-nya itu sama semua gitu, maka kita hanya akan gunakan yang merah ini ya. Sisi I-nya sekali lagi bisa titiknya yang di mana saja. Selanjutnya kita gunakan ya yang ini. Coba kita lihat contohnya. Misalkan kita ingin menghitung integral minus 2 sampai 3 x plus 3 dx gitu ya. Jadi ini gambarnya, kita ingin lihat berapa hasil integralnya. Langkah pertama ialah kita ingin partisi interval minus 2 sampai 3. Ya, di sini minus 2 sampai 3 ke dalam n buah subinterval yang sama panjang gitu ya. Jangan percaya sama mata ya, ini ceritanya intervalnya sama panjang gitu. Kalau min 2 ini kita sebut sebagai x0, ini kita sebut sebagai x1, x2, x3 dan seterusnya gitu. Di sini misalnya xi ya dan seterusnya. Nah, maka lebar dari sini ke sini delta x, lebar dari sini ke sini delta x, lebar dari sini ke sini delta x dan seterusnya ya sampai ujung delta x semua. Gitu. Nah, berarti kita punya titik x0-nya itu minus 2, titik x1-nya di sini ya, x0 ditambah delta x, x2, x0 tambah delta x, tambah delta x, tambah 2 delta x, x3, x0 tambah 3 delta x, dan seterusnya ya. Jadi kita punya secara umum ini ya. Kalau kita diminta untuk menghitung, ingat sekali lagi, kalau kita diminta untuk menghitung integral minus 2 sampai 3x plus 3 delta x, kita diminta untuk menghitung sigma dari f ci gitu dikalikan dengan delta x, kemudian kita tarik limitnya ya, limit n menuju tak hingga. Dalam hal ini interval kita sama panjang kan. Jadi kita udah punya delta x gitu, kita ingin tahu si fci ini siapa. Nah, kalau seandainya si ci itu kita gunakan hampiran kanan, artinya pada setiap subinterval ya, pada setiap subinterval xi-1 xi kita ambil titik kanannya. Ya, jadi kita substitusi aja nih si xi ke nilai fungsinya kita. Fungsinya kita x plus 3. Berarti fxi itu xi plus 3. Xi-nya kita siapa? Si minus 2 ditambah i dibagi 5/n ya gitu. Yang ini tuh ini xi-nya kita ya. Gitu. Maka kita dapat ini ya, kita punya bentuk sigmanya gitu ya, kalikan saja 5/n-nya ke dalam gitu, kemudian kita gunakan sifat linear notasi sigma ya. Jadi sigma dari jumlah sama dengan jumlah dari sigma, kemudian yang tidak ada hubungannya dengan i bisa keluar gitu, sisanya yang ada i aja. Kita punya ini, sederhanakan jadi ini ya. Nah, langkah terakhir ialah kalau kita udah punya si sigma f delta x-nya, kita tinggal tarik limit n menuju tak hingganya. Ya, jadi integral ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga yang ini. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya 35/2. Nah, selanjutnya silahkan dicoba ya, gunakan ujung kiri sebagai titik sampel. Ya, gunakan hampiran kirinya. Oke. Nah, sekarang sebelumnya kita sudah bahas bahwa integral tentu itu sebenarnya integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva kan. Bagaimana kalau kurvanya itu di bawah sumbu X gitu ya. Sebenarnya untuk menghitung luas daerah ini ya, itu kita hanya gunakan atau kita jumlahkan saja luas daerah yang di atas dikurangi luas daerah yang di bawah. Kenapa? Karena luas itu selalu positif ya, tapi kita lihat bahwa F-nya itu ya tinggi dari ini gitu adanya di bawah kurvanya, tingginya mah selalu positif, tapi kan nilai fungsinya itu kan negatif di sini. Nah, jadi supaya kita peroleh hasil yang positif juga harus dikali minus. Jadi untuk gampangnya luas daerah ini antara kurva dengan sumbu X ini kita jumlahkan saja luas 1 dan 3 dikurangi luas 2. Kalau seandainya di sini kita punya fungsinya itu fungsi v gitu, fungsi kecepatan ya. Jadi kita untuk menghitung integralnya kita jumlahkan di saat benda itu bergerak ke kanan dikurangi dengan benda bergerak ke kiri.
beberapa perjanjian pada integral tentu. Yang pertama kita punya ini ya, integral dari A sampai A fx dx 0 ya. Ini artinya luas daerah di bawah satu titik, kan nggak ada lebarnya ya, lebarnya 0, jadi dia 0. Kemudian integral fx dx dari B sampai A, kalau A-nya lebih kecil dari B itu sama dengan minus integral AB fx dx. Kedua, variabel di dalam integral itu tidak pengaruh ya, jadi variabel boneka aja gitu, atau di sini saya sebutnya, bukan saya, bukunya sebutnya dummy ya. Jadi integral AB fx dx itu akan sama aja dengan kita hitung integral AB ft dt atau integral AB fu du ya, sama aja. Nah, jadi kalau integralnya masing-masingnya ada gitu, bisa kita hitung tidak peduli dengan variabel yang kita gunakan ya, dengan berapa perjanjian ini. Jadi masalah ialah kapan sih fungsi itu terintegralkan gitu ya. Nah, kita punya kriteria keterintegralan fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi f-nya itu terbatas pada interval AB dan diskontinu pada hingga banyaknya titik, kayak ilustrasi kita yang pertama banget gitu ya, maka f-nya itu terintegralkan. Artinya apa sih? Artinya integral ini ya AB sebenarnya ya, integral AB fx dx-nya ada gitu ya. Nah, kalau f-nya kontinu pada interval tutup, maka kan kita punya sebelumnya maksimum dan minimumnya tercapai di situ ya. Artinya f-nya itu terbatas gitu. Berarti integral AB fx dx-nya ya, ini enggak lazim notasinya. AB fx dx-nya ada. Ya, selanjutnya sifat aditif interval. Jadi kalau kita punya integral AB fx dx ya, ini akan sama dengan integral AC fx dx ditambah integral CB fx dx ya. Secara umum C-nya itu tidak harus berada di antara A dan B ya, karena kita punya dua sifat ini nih, sifat yang kedua sih sebenarnya ya, asalkan masing-masing integral ada. Nah, saya rasa cukup sekian. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi yang selanjutnya.